Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Firmansyah, SPD, selaku Kepala Sekolah SMA Safta, serta Bapak Ibu Guru SMA Safta, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan selamat untuk menuntut ilmu sebagai bekal masa depan kita. Selain itu, juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan teman-temanku yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema pentingnya ilmu bagi pribadi dan negara sebagai wujud patriotisme. Seperti yang kita ketahui, ilmu itu sangatlah penting. Bahkan menuntut ilmu sangat ditekankan oleh setiap agama. Seperti bagi agama Islam, ada sabda Nabi yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari lahir hingga ke liang lahat." Ini membuktikan bahwa ilmu itu sangatlah penting dan pastinya berguna. Karena dengan ilmu, pengetahuan yang kita miliki bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan, tetapi bukan hanya ilmu semata yang mengantarkan kita kepada kesuksesan, juga dengan perilaku moral kita yang baik dan kerja keras. Selain itu, juga ilmu sangatlah penting bagi bangsa. Karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang unggul dalam ilmu pengetahuan, maka negara tersebut dapat menciptakan apa saja yang bahkan menurut kita mustahil, walaupun dengan sumber daya alam yang sedikit. Dengan demikian, maka negara lain akan segan dengan kita dan tidak akan berani melecehkan, bahkan mencuri budaya kita, karena mereka takut dengan kita yang bisa membuat apapun dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, dapat kita saksikan sekarang ini bahwa negara yang maju adalah negara yang unggul dalam ilmu pengetahuannya. Seperti negara Jepang, Amerika, Jerman, dan sebagainya. Padahal dibandingkan negara tersebut, negara kita ini lebih kaya dengan sumber daya yang sangat melimpah. Namun lagi-lagi karena kita kekurangan ilmu pengetahuan, kita tidak bisa mengolahnya sehingga sumber daya tersebut dioleh oleh negara lain dengan sistem bagi hasil yang menurut saya sangat merugikan kita. Misalnya saja PT Freeport yang mengolah emas-emas kita namun kita hanya menerima pajak sebesar 20% saja. Ini sangat miris di mana alam yang kita miliki ini kita dapat dengan mengorbankan darah perjuangan-perjuangan kita. Namun mereka yang memperoleh keuntungan besar. Itu semua karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Teman-teman, inilah bukti bahwa ilmu itu sangatlah penting bagi kita maupun negara kita, yang mana dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki apapun itu, maka sama saja kita membantu negara yang tercinta ini untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi negara yang maju dan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Di mana dengan kesuksesannya kita, maka kita akan memiliki hidup yang lebih baik, dan dengan majunya negara kita, maka kemiskinan dan kelaparan akan berkurang. Kesejahteraan akan tercipta dan tidak ada lagi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua kita berusaha menimba ilmu dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita menyepelekan apa yang sekarang ini kita lakukan. Yang berlalu biarlah berlalu. Menjadi pelajaran bagi kita semua, dan yang kita lakukan sekarang buatlah menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik. Berpikir untuk maju karena kesuksesan ditentukan dari sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini itulah yang menentukan kita esok hari. Seperti kata pepatah, apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Maka dari itu janganlah kita
baru menyesal di keesokan hari. Namun sebelum saya akhiri pidato saya yang singkat ini, saya tekankan kepada teman-teman bahwa ilmu yang dimiliki juga harus diiringi dengan moral kemanusiaannya yang baik. Karena seperti kita ketahui, orang pintar itu banyak, tetapi pintar dan bermorallah yang sulit ditemukan. Orang pintar hanya akan merugikan orang lain apabila kepintarannya tersebut tidak disertai dengan moral yang baik. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh dan marilah kita tingkatkan moral dan akhlak kita sebagai generasi penerus bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pidato ini dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sebaik-baiknya. Saya juga memohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.